Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa Pak Andrik. Baik, teman-teman, sebelum mulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ikhlasul Amal Yulianto. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Saudara Amal atas lantunan ayat suci Al-Qurannya. Kemudian sambutan dari Kepala Program Studi Informatika yang kali ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Informatika Program Sarjana, yaitu Bapak Thomas Hatta Fudoli. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya kita patut bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat beliau Allah ya kita bisa berkumpul di sini ya untuk sama-sama begitu ya bisa mendengarkan nanti insya Allah ya paparan ya, sharing ya dari Pak Iwan ya. Nanti dipanggilnya Pak atau Kak ini ya, Pak Iwan atau Mas gitu ya. Pak Iwan Awaludin Yusuf ya, PhD ya, dosen ilmu komunikasi UI ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada beliau sudah berkenan untuk hadir pagi hari ini. Kami undang ya, panitia undang ya, mewakili juga rekan-rekan
dari dosen pengampu mata kuliah BIKI. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili Prodi sudah dapat hadir pada pagi hari ini untuk bisa sharing kepada rekan-rekan mahasiswa ya kaitannya dengan penguatan keilmuan terutama dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia ya di kurikulum informatika UI. Shalawat dan salam, tak lupa kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Baik, pada pagi hari ini ya sesuai dengan tajuk ya atau judul dari kuliah umumnya, bukan kuliah umum ya, kuliah pakar begitu. Kuliah Pakar BIKI 2022, tepatnya di semester genap tahun akademik 2021-2022, yang insya Allah kita laksanakan pukul ya ini 7.30 tadi ya, sudah start sampai nanti mungkin kurang lebih pukul 9 ya, yang insya Allah akan diisi oleh Pak Iwan Awwaluddin Yusuf, PhD, dan kemudian akan dimoderatori ya atau yang akan menjadi host langsung dari dosen pengampu BIKI ya, yaitu dosen informatika Pak Ari Sujarwo, Eskom MIT. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dosen pengampu mata kuliah BIKI, Pak Ari Sujarwo, Pak Andi, Pak Zen, ada siapa lagi, Bu Chan, ya. Ada siapa lagi yang hadir di sini? Ya, terima kasih sekali lagi sudah kemudian mempersiapkan ya acara ini dengan baik. Juga rekan-rekan mungkin dari staf, teman-teman di student staff, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Silakan nanti untuk bisa proaktif begitu ya dalam kemudian mendengarkan dan juga mencatat, menanyakan apa yang sekiranya perlu untuk kemudian ditanyakan, karena ini kesempatan yang luar biasa ya. Kesempatan yang jangan sampai kemudian disia-siakan ya. Jadi silakan proaktif ya, tanyakan ya, tulis di chat ya sebanyak mungkin gitu ya, raise hand dan sebagainya, berikan apa namanya reaction gitu ya, ketika nanti mungkin ada materi-materi yang poin-poin yang bisa kita kemudian garis bawahi dan menurut kita itu sangat menarik seperti itu. Ya, dari Prodi ya, saya mewakili Prodi S1 Informatika, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tim dan juga Pak Iwan Awwaluddin Yusuf PhD yang sudah hadir di sini, dan semoga apa yang kemudian ya kita ikhtiarkan bersama pagi hari ini bisa mendapatkan barokah begitu ya, sehingga ilmu-ilmu yang kemudian di-sharingkan di sini bisa kemudian masuk gitu ya, terserap semuanya, tidak hanya kemudian ke rekan-rekan mahasiswa tetapi juga untuk saya pribadi, mungkin teman-teman dosen juga ya, tambahan-tambahan ilmunya insya Allah bisa kemudian kita jadikan sebagai ya, pengalaman tambahan ilmu yang nanti bisa kemudian kita sharingkan gitu ya ke rekan-rekan yang lain. Baik, ya, itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti acara ke depan untuk 1,5 jam ke depan itu bisa berjalan lancar ya. Bismillah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Domas Hatta Fudoli atas sambutannya. Selanjutnya yaitu perkenalan host oleh saya sendiri selaku MC. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Domas Hatta Fudoli sebelumnya, host kita kali ini merupakan sarjana komputer dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Master of Information Technology Honors dari Monash University Australia, dan minat penelitian beliau yaitu Internet of Things, Information System, and Public Policy, yaitu Pak Ari Sujarwo, Eskom MIT. Apa kabar Bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Azam. Lengkap sekali Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian acara selanjutnya yaitu perkenalan pembicara oleh host, yaitu Pak Jarwo. Kepada Pak Jarwo,
waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Azam. Kita langsung masuk kepada bagian utama dari acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau pembicara di dalam acara kuliah pakar kita pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau Dr. Iwan Awaludin Yusuf. Dr. Iwan Awaludin Yusuf atau Pak Iwan PhD adalah dosen penuh waktu. Beliau adalah penulis, blogger dan peneliti di bidang jurnalisme, media digital, dan superhero sebagai budaya populer. Di samping mengajar, Pak Iwan juga berperan sebagai Chief Executive Officer atau CEO dari Radio Unisya di Yogyakarta, bagian dari Universitas Islam Indonesia. Dia juga aktif sebagai peneliti untuk Pusat Kajian Media dan Budaya Populer dan pemantau regulasi dan regulator media, keduanya di Yogyakarta. Pak Iwan menyelesaikan pendidikan doktoral dari School of Media, Film and Journalism, Monash University di Australia, menyelesaikan pendidikan master komunikasi di Universitas Indonesia, dan sarjana komunikasi di Universitas Gadjah Mada. Hasil karya akademik Dr. Iwan telah dipublikasikan dalam bentuk buku, book chapter, ensiklopedia, artikel jurnal, proceeding, podcast, dan media daring. Beberapa pekerjaan beliau di ranah gaya hidup populer juga dipublikasikan secara daring di The Conversation, Right Now, Ozip, Republika, Kumparan, dan podcast di SBS Radio Australia. Pak Iwan memenangkan beragam kompetisi penulisan dan penelitian seperti Session Best Presenter di World Conference on Media and Mass Communication atau Medcom di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2017. Pemenang kedua di Indonesia Media Research Award and Summit IMRAS 2015 oleh Indonesian Association Publishers, dan top 5 best paper di Conference on Media Communication and Sociology tahun 2014. Beliau juga memiliki beragam pengalaman akademik internasional termasuk invited speaker di International Seminar Media Development and Democratic Society di Yangon, Myanmar 2012, presenter di International Conference Monash Hub Faith Center, Monash University Australia 2019, presenter di The Australian New Zealand Communication Association atau ANZCA Conference 2018, The Auckland University New Zealand 2018. Presenter di World Conference on Media and Mass Communication, TIIKM Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian presenter di International Conference and Cultural Event, Monash University Australia di 2016. Kemudian presenter di the 4th Annual International Conference on Journalism and Mass Communication Singapore. Banyak pengalaman beliau yang alhamdulillah berhubungan erat dengan topik kuliah pakar kita hari ini, di mana di salah satu bagian dari rencana pembelajaran semester mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah, kita ingin belajar bagaimana kemudian menjadi komunikator yang baik dengan topik-topik yang berdaging gitu ya, kalau orang hari ini bicara begitu, sesuatu yang kemudian valuable bagi masyarakat hari ini. Di tengah kemudian kita memahami problematika masyarakat, kemudian kita sebagai akademisi kita memiliki kewajiban untuk menjadi penyambung lidah rakyat dalam tanda kutip. Nah, hari ini kita dibersamai oleh beliau Dr. Iwan Awaludin Yusuf. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kita di sini. Insya Allah kita punya waktu sekitar 30 hingga 40 menit untuk kita bisa memberikan pemaparan. Pak Iwan nanti bisa memberikan pemaparan. Kemudian nanti kita akan punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk berdiskusi. Saya mengundang para mahasiswa sekalian, juga Bapak dan Ibu dosen yang telah bergabung di acara pada pagi hari ini untuk turut berpartisipasi. Silakan sampaikan gagasan, pertanyaan, pengalaman, best practices segala macam, baik melalui chat maupun
dengan membuka mikrofon, silakan. Kemudian yang berikutnya saya juga mengundang para peserta sekalian untuk mengisi presensi, tidak hanya untuk mahasiswa. Silakan masuk melalui tautan yang telah disediakan. Insya Allah Pak Iwan akan berbagi sesuatu yang menarik, sesuatu yang hari ini kita perlukan, tidak hanya sebagai mahasiswa informatika tentunya, tetapi menjadi komunikator yang baik di era digital hari ini, betul-betul harus menjadi skill setiap orang. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan Pak Iwan, Dr. Iwan Awaludin Yusuf untuk memulai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Mohon izin share ya. Oke, apakah bisa dilihat slide saya, Bapak Ibu, teman-teman? Yap. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Informatika, khususnya Bapak Ibu dari Prodi Informatika, Pak Dumas, Pak Jarwo, ini ada Pak Andi, Pak Zain, Bu Chan dari mata kuliah Biki. Terima kasih sudah mengundang saya, sebuah kebahagiaan pagi hari ini untuk berbagi. Saya tidak ingin mengatakan menginspirasi atau memotivasi ya, tapi mungkin lebih tepatnya memprovokasi teman-teman untuk senang nulis gitu. Sebenarnya itu saja misi saya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu, temanya memang sangat berkaitan sekali dengan apa yang ada di prodi komunikasi gitu. Dan kita kebetulan tetangga dekat, tapi jarang ketemu ya, Pak Jarwo, baik maupun di kelas maupun di pertemuan fisik begitu. Jadi insya Allah nanti kita gantian lah saling mengundang begitu. Tentu banyak hal yang nyambung antara ilmu komunikasi dengan informatika. Jadi, yang kedua, ya alhamdulillah pagi hari ini kita berkesempatan untuk sharing berbagi gagasan yang mudah-mudahan bisa memprovokasi teman-teman untuk menulis atau mungkin nanti kita berdiskusi dengan hal-hal baik yang sifatnya teknis maupun hal-hal yang sifatnya berangkat dari pengalaman gitu ya. Jadi di awal ini saya mohon izin untuk nanti banyak cerita tentang pengalaman pribadi, tidak bermaksud untuk riya atau barangkali naudzubillah ya menjadi penyakit ain gitu, tapi kita berangkat dari apa yang kita contohkan itu akan lebih mudah begitu. Jadi tema kita hari ini adalah mengubah gagasan menjadi tulisan. Saya ingin memulai dengan satu hal mendasar ya teman-teman, Bapak Ibu. Ini seringkali ditanyakan baik di kelas saya maupun dalam pelatihan menulis. Tulisan yang baik itu yang seperti apa? Itu seringkali menjadi pertanyaan gitu. Nah, kalau saya balik tanya ke teman-teman Bapak Ibu, kira-kira tulisan yang paling baik itu yang seperti apa sih? Kita berangkat dari mata kuliah ini barangkali ya. Karya ilmiah bahasa Indonesia yang baik itu yang seperti apa gitu. Kalau kita ingin menulis. Apa kira-kira? Ini boleh disampaikan lewat chat boleh atau kalau mau bersuara juga dengan senang hati. Oke. Jadi kalau saya ditanya sekali lagi, tulisan yang paling baik itu yang seperti apa? Saya selalu jawab begini, mau jawaban serius, apa jawaban yang nggak serius? Gitu. Kalau jawaban yang nggak serius, saya selalu bilang, tulisan yang paling baik adalah tulisan yang jadi. Tulisan yang jadi tulisan. Dalam bahasa lain, tulisan yang selesai. Kelihatannya sepele, tapi kalau nggak selesai, nggak akan jadi sebuah tulisan. Ya, baru kemudian kalau mau jawaban yang serius, tulisan yang baik itu, yang paling tinggi levelnya adalah tulisan yang berdampak. Tulisan yang dibicarakan. Kalau tulisan ya tulisan yang disitasi gitu ya, macam itu. Tapi di tengah-tengah itu tulisan yang baik adalah tulisan yang memenuhi kaidah penulisan ya, baik teknis maupun substansi yang baik dan benar gitu. Jadi sebelum ke sana, paling dasar adalah tulisan paling baik adalah tulisan yang selesai, yang jadi sebuah tulisan. Maka berangkatlah kita dengan sebuah niat bahwa kita belajar hari ini untuk menjadikan wawasan, menjadikan ilmu, menjadikan pengetahuan hari ini menjadi tulisan yang insya Allah akan jadi ya dengan izin Allah. Itu harus kita awali dengan niat itu Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, mengapa kita harus menulis? Ada sebuah kalimat ya, atau sebuah kredo yang sangat menarik.
Kita mungkin pernah dengar ini, cerita manen verbal volant. Artinya apa? Tulisan itu kekal, tapi kalau omongan itu mudah sekali dilupakan. Cepat hilang. Kita pinter pidato, itu bagus. Kita pinter ngomong, itu sangat bagus. Tapi bagaimana omongan gagasan kita itu terdokumentasikan kalau tidak lewat tulisan, nah itu menjadi persoalan yang lain. Sehingga menulis itu menjadi hal yang sangat penting. Karena bagian dari peradaban itu dibangun dari tulisan. Zaman peradaban, kemudian literasi itu berangkat dari tulisan yang terdokumentasikan. Ketika kita memenuhi salah satu kewajiban kita untuk mendokumentasikan gagasan sehingga transfer wacana, transfer pengetahuan itu dapat berjalan. Ya, nanti kita akan singgung juga kaitannya dengan saat ini banyak sekali informasi berlimpah ruah gitu ya, sampai kita kehilangan makna gitu, saking banyaknya gitu. Nah, maka dengan tulisan yang bagus, dengan gagasan kita yang boleh dikatakan tadi pengantarnya Pak Jarwo, yang berdaging itu akan mengimbangi banyak tulisan yang barangkali sangat banyak tapi sangat kurang maknanya begitu lewat Internet of Things gitu ya, cuitan-cuitan dan segala macam. Maka kita perbanyak konten-konten yang positif, konten-konten yang baik melalui tulisan. Baik, saya ingin sekali lagi menulis itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai hobi yang cerdas sekaligus menguntungkan. Kenapa seperti itu? Yang pertama, orang nulis itu boleh dikatakan tidak ada modalnya selain waktu dan keinginan. Tidak pakai biaya, tidak pakai uang yang besar gitu. Siapapun bisa menulis tanpa modal biaya. Modalnya hanya niat, waktu, ya dan sarana. Misalnya komputer, misalnya tablet dan segala macam. Ya, tapi jarang orang beli komputer itu hanya untuk nulis gitu, jarang. Biasanya untuk beli macam-macam. Ya, jadi nggak bisa jadi alasan kan perlu beli komputer juga, perlu beli alat juga. Betul, tapi apakah beneran alat itu hanya dipakai untuk nulis? Saya kira tidak, banyak hal yang kita lakukan dengan laptop, dengan komputer dan sebagainya. Yang kedua, menulis ini jangkauannya sangat luas. Bahkan kadang-kadang menciptakan yang namanya surprise factor. Kita tidak pernah menyangka tulisan yang kita sebarluaskan itu menjadi inspirasi untuk orang lain, bisa menjadi diskusi untuk orang lain, atau bahkan kalau kita tidak hati-hati bisa menjadi ya kontroversi dan sebagainya. Itu surprise factor gitu. Tadi disinggung sedikit, terima kasih Pak Aris sudah membacakan CV. Kebanyakan dibacakan semua. Nah, itu sebenarnya juga ada salah satu surprise factor yang saya peroleh dulu ketika saya sering ngeblog tentang kondisi media di Indonesia. Saya diundang oleh Asosiasi Jurnalis di Myanmar gitu. Salah satunya karena tulisan, bukan karena apalah yang lain-lain gitu, tapi karena tulisan blog saya gitu. Nah, waktu itu 10 tahun yang lalu. Oke. Kemudian benefit finansial. Ini salah satu manfaat dari menulis. Kalau kita sudah sampai tahap ini, itu mendapatkan juga finansial gitu ya, baik honor tulisan kalau kita ngirim di media, ada juga misalnya remunerasi kalau di UII dan seterusnya. Ini adalah salah satu aspek saja gitu ya, bukan tujuan utama. Menulis juga meningkatkan literasi dan minat baca. Orang yang menulis itu biasanya suka membaca, atau paling tidak ketika seorang menulis itu melalui proses membaca terlebih dahulu. Jadi ada faktor literasi juga di sini, literasi baca khususnya. Kemudian image building. Ketika kita menulis, itu membangun portofolio diri kita, baik personal maupun institusi. Ya, misalnya Mas Azam begitu ya, menulis di Kompas gitu, atau di Republika gitu. Kan Azam, mahasiswa informatika UII. Mas Azam seneng, Prodi juga seneng gitu. Ya, itu contohnya membangun portofolio gitu. Apalagi kalau dilakukan sejak kuliah. Nanti akan saya ceritakan pengalaman dulu ketika saya kuliah itu banyak menulis sebagai bagian dari salah satu cara untuk ya tadi benefit finansial gitu kan, mensupport keuangan, menambah uang saku juga sekaligus untuk membangun portofolio pribadi maupun lembaga. Kemudian manfaat bagi orang lain jelas, ketika kita menulis kita bisa menebar virus-virus positif gagasan kita yang itu akan bermanfaat bagi orang lain, baik secara individu, kelompok, maupun institusi, maupun bahkan sampai negara dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya karena kita belajar tentang value yang lebih dari sekedar nilai duniawi material, maka kita menulis juga punya visi dakwah bil qalam, dakwah bil kitabah. Karena menulis adalah bagian dari dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran gitu ya, tidak melulu soal surga neraka, tapi soal misalnya kita perlu mengelola sampah dengan baik, kita perlu menjaga lingkungan, perlu menghindari kekerasan gitu ya, itu bagian dari
dakwah, gitu kan. Spektrum dakwah sangat luas. Oke. Tadi saya singgung soal literasi membaca. Faktanya Bapak Ibu teman-teman, ini saya mungkin mengulang ya, Bapak Ibu juga pernah dengar bahwa minat baca di Indonesia itu termasuk minat menulisnya ya, minat riset dan seterusnya itu sangat rendah. Kalau kita bicara spesifik minat baca, dari penelitian yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2016 ya, dipublikasikan 2016, Indonesia itu peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti. Ya, lumayan menyedihkan ya. 60 kita hanya unggul satu level di atas negara yang mungkin kita tidak pernah kenal namanya Botswana gitu. Nah, ini satu keprihatinan kita. Tapi kalau ditanya sebaliknya, bagaimana kalau tadi kan rankingnya 60, kalau ditanya bagaimana keaktifan netizen kita, barangkali kita termasuk ras unggulan ya, netizen paling kuat di muka bumi gitu katanya ya, paling aktif jempolnya gitu. Soal bacanya, soal literasinya nanti dulu gitu. Tapi paling tidak kekuatan netizen Indonesia bisa dibanggakan dari dahsyatnya ketika bermain sosial media gitu. Nah, di sini kita sangat banyak informasi dan boleh dikatakan miskin pengetahuan gitu. Dan ini ternyata pernah diprediksi dengan sangat baik tahun 1982, 40 tahun yang lalu oleh John Naisbitt, salah satu pakar yang memprediksi bahwa tahun 2000 itu akan terjadi keberlimpahan informasi tapi kurang makna gitu ya. Ya boleh dikatakan banyaknya data tapi kalau sekarang ya nggak diolah sehingga tidak bermakna gitu. Konteksnya big data dan seterusnya. Ya ini di komunikasi dan informatika sangat terkait. Jadi ada 3 orang yang saya ingat sekali memprediksi tahun 2000 ya. Pertama John Naisbitt ini, dulu ada bukunya Megatrend 2000. Kemudian ada yang kedua itu Bill Gates ya, meramalkan tahun 2000 itu koran akan hilang digantikan oleh koran digital, koran fisiknya hilang. Ya, sebagian sudah terbukti sekarang. Dan yang ketiga, ini generasi tua ini yang ingat, ada satu grup namanya Nasib Daria meramalkan tahun 2000 itu tahun serba mesin, berjalan berlari ditemani mesin, AI dan seterusnya, ternyata sudah terbukti juga. Nah, kabar menggembirakan teman-teman. Jadi dari survei Kompas, penelitiannya Kompas, indeks literasi di Indonesia itu mengalami peningkatan ya sebenarnya, meskipun dibanding negara lain kita masih jauh tertinggal. Di beberapa tempat provinsi itu juga ada ketimpangan. Yang paling tinggi itu di Jakarta paling bagus literasinya, yang kedua di Yogyakarta. Nah, inilah kesempatan karena kita kuliah belajar di Jogja untuk meningkatkan literasi kita sebaik-baiknya, setinggi-tingginya gitu. Ukurannya apa sih? Kalau dari penelitian ini diukur dari 4 indikator, yakni kecakapan membaca, budaya membaca, akses internet, dan akses ke perpustakaan. Di Yogyakarta cukup baiklah, di UI juga sangat didukung hal-hal semacam ini. Oke, itu. Nah, kira-kira ini sekarang masuk ke topik intinya ya, teman-teman. Kalau ditanya apa sih yang dihadapi ketika teman-teman atau mungkin di sini Bapak Ibu dosen menulis gitu, entah apapun tulisannya ya, kita kesampingkan nulis status atau nulis tweet atau nulis postingan di Instagram. Ini kaitannya dengan mata kuliah ini ya, karya ilmiah gitu kan, baik yang populer maupun karya ilmiah yang sifatnya murni ya. Saya sering mengategorikan karya ilmiah itu ada yang sifatnya populer, ilmiah populer yang biasanya dipublikasikan di media massa, di media cetak, di media online gitu ya. Tapi ada juga karya ilmiah murni seperti nulis paper, makalah, jurnal, skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya. Nah, kita bahas dua-duanya, mana yang kira-kira ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada yang mau berpendapat persoalan apa yang paling sering dihadapi ketika menulis? Teman-teman boleh menuliskannya di kolom chat, dengan senang hati saya akan bacakan dan akan saya lihat ya. Kalaupun tidak sempat dibaca semua, nggak apa-apa, kita lihat. Bingung mau nulis apa? Oke, terima kasih Mas Yusuf. Saya asumsikan kalau ada NIM-nya dan ada kelasnya berarti mahasiswa ya. Oke, ada lagi? Ternyata banyak hal yang sama loh teman-teman. Writer's blocks ya, ini ya, mentok gitu, nggak ada ide lagi gitu. Ini mau ngapa-ngapain kok jadi ngeblank gitu. Writer's block. Terima kasih dari Bu Hanifah ini ya. Kemudian ada Pak atau Mas Mufti ini. Tendensi, maksudnya apa ini? Oke, mungkin bisa diperjelas. Oke, terima kasih. Sambil boleh menuliskan terus-menerusnya, tujuan tulisannya apa gitu, mau nulis tentang apa gitu. Betul, Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak percobaan saya, pengalaman saya bertanya tentang
apa sih kendalanya? Itu ngelompoknya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa dikelompokkan sebagai misalnya eksternal, internal, dan juga teknis gitu. Tapi oke lah, ini yang paling banyak muncul dari survei yang selalu saya lakukan. Ya, ini bukan peringkat ya. Misalnya tadi disampaikan oleh Bu Hanifah, writer's block muncul gitu ya. Dan bahkan ada yang gangguan eksternal. Distraksinya ini luar biasa banyak ketika kita ingin menulis. Distraksi, main media sosial, nulisnya 5 menit, bosan diselingi main YouTube, buka YouTube, sejam sendiri, nulisnya kapan gitu. Ini gangguan eksternal itu sangat luar biasa di era sekarang ini gitu. Tidak ada mood, misalnya malas, atau juga yang takut dikritik, overthinking, kurang percaya diri, kehilangan sikap antusias, merasa tidak tahu harus nulis apa tadi ya, misalnya tujuan tadi, kurang motivasi, bahkan terlalu banyak data tapi tidak mampu mengolah. Ini juga seringkali terjadi Bapak Ibu teman-teman. Kita sering banget mengumpulkan file, dibuat foldernya sendiri, tapi membacanya kapan itu menjadi persoalan yang lain gitu. Ini salah satu faktor ya menjadi kendala dalam penulisan. Insya Allah ini beberapa akan saya singgung hari ini, dan saya yakin teman-teman Bapak Ibu juga mungkin dari sekian banyak ini ada yang sama gitu ya. Tidak hanya satu, mungkin ada beberapa atau bahkan mungkin hanya satu, itu adalah variasi orang. Dan menariknya dalam menulis itu setiap penulis punya cara dan mengatasi yang berbeda-beda tergantung pengalamannya. Bisa jadi satu tips cocok untuk satu orang tapi tidak cocok untuk orang lain. Misalnya soal writer's blocks ini gitu. Nanti akan saya singgung hal itu insya Allah. Baik, bekal utama kita akan masuk dalam aktivitas menulis. Prosesnya panjang. Menulis itu bukan lari sprint yang pokoknya saya mau menulis, saya target jadi, bisa itu ya. Tetapi kita bicara soal menumbuhkan semangat menulis dan menjaga tradisi menulis, merawat tradisi menulis, itu adalah bagikan lari maraton gitu ya, terus menerus. Seperti perjalanan panjang yang kita akan membutuhkan bekal. Ketika kita menyatakan diri saya ingin menulis, saya ingin menjadi penulis, atau saya ingin sering menulis sebagai cara untuk tadi menyampaikan gagasan. Ya, sekarang tidak hanya menulis sebenarnya, bisa lewat podcast, bisa lewat videografi, infografis, dan segala macam. Ya, semuanya itu perlu, saya kira, 3 hal. Apa itu? Saya mengkategorikannya sebagai motivasi, kemudian wawasan, dan keterampilan. 3 hal ini harus kita pahami, harus kita ketahui, dan kita kuasai. Gitu kan? Motivasi lebih banyak berasal dari diri kita, wawasan ini dari orang lain, misalnya dari dosennya, atau kita ya membaca, kita mengikuti kuliah semacam ini, dan keterampilan tentu saja dari jam terbang kita menulis, sudah prakteknya gitu ya. Sebagaimana ini sering saya singgung, Amirul Mukminin ilmu hadis itu Imam Bukhari pernah mengatakan al ilmu qoblal qauli wal amal gitu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan tentang teori penulisan atau ingin ngomong soal penulisan, bahkan ingin menulis, maka kita harus paham bagaimana ilmunya, bagaimana pengetahuan tentang itu. Itu disebut sebagai wawasan tentang dunia menulis. Oke, kita mulai dari motivasi. Motivasi menulis, ini pengalaman saya teman-teman, tidak ada teorinya, tidak ada bukunya, tapi saya mengkategorikan orang nulis itu paling tidak ada 5 motivasi. Yang pertama motivasi intelektual. Ini motivasi yang paling ideal ya. Saya menulis karena saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa. Ini sebagai tanggung jawab moral saya sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang pembelajar. Itu motivasi intelektual. Yang kedua motivasi komersial. Kita menulis karena kita ingin dapat sesuatu, reward, honor gitu ya. Dulu ketika kuliah, saya hampir mencoba semua surat kabar dari yang level lokal sampai nasional. Alhamdulillah pernah mencoba semua, jadi punya semacam tabel honor-honor gitu zaman dulu teman-teman. Ya misalnya nulis resensi saja di Bernas, di KR, Suara Merdeka, Kompas itu dari 35.000 sampai 650.000 itu dari pengalaman. Dan waktu itu memang salah satu motivasi adalah komersial, ikut lomba kepenulisan dan segala macam. Sampai kami itu membuat grup waktu itu awal tahun 2000 ya. Saya dengan teman-teman UIN, dengan teman-teman UMY waktu itu, ada sebagian UII, tapi kayak teman-teman UI jarang ikut waktu itu karena kayaknya udah pada nggak terlalu masalah isu soal komersial ini. Nah itu kami membuat grup soal lomba menulis waktu itu, belum ada WA, jadi kami waktu itu ya sering kontak-kontakan lewat SMS gitu, ini ada lomba ini, lomba itu gitu. Nah itu salah satu motivasinya komersial. Apakah boleh? Iya, barangkali sebagai salah satu motivasi boleh. Kemudian motivasi tugas. Ketika kita mengikuti perkuliahan atau bahkan nanti ketika kita bekerja harus bikin laporan, harus bikin presentasi, tugas itu pasti akan jadi gitu kalau ini memang jadi tanggung jawab kita gitu. Jadi orang nulis karena dapat tugas nulis gitu. Motivasi iseng. Masih ingatkah kita ketika dulu sedang bucin begitu nulis
puisi, ya. Kalau nggak bucin nggak bisa gitu misalnya. Itu motivasi iseng. Yang paling ideal ya motivasi dakwah gitu ya. Salah satu hal yang penting juga kita menulis untuk dakwah. Itu tidak hanya masalah intelektual, tapi tanggung jawab moral kita sebagai seorang muslim ya. Ngimbangi konten-konten yang ya boleh dikatakan sangat ya liar di internet, begitu kita mengimbangi dengan dakwah gitu. Ini sebagai salah satu motivasi menulis. Sekali lagi, dakwah tidak harus dimaknai dengan surga neraka begitu ya, tapi makna yang lebih luas, tidak masalah menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks yang lebih luas. Gitu. Oke, ya tadi saya ulang lagi, menulis itu sangat penting. Intinya menulis adalah bagian dari kebutuhan, ekspresi, sumber informasi, dan peradaban. Ini ada teorinya kalau ini ya. Kebutuhan misalnya Abraham Maslow itu salah satu aspek kita aktualisasi diri salah satunya adalah lewat menulis. Sumber ekspresi. Orang nulis itu otaknya berpikir, tangannya bekerja, tangannya mengetik, itu ternyata ada sisi biologisnya juga yang bekerja di situ gitu. Yang pasti menulis adalah sumber informasi dan peradaban. Ada Malik pernah mengatakan, kalau mau membuat sejarah ya tulislah sejarah. Gitu. Karena sejarah yang kita baca, kita akses itu ya ditulis oleh para penulis sejarah pada masa itu ya. Oke, baik. Ini contohnya. Menulis itu bisa berangkat dari hal sederhana, buku diari. Buku diari, Bapak Ibu teman-teman. Di dunia kita ini banyak cerita penulis buku diari yang karyanya itu sangat menginspirasi, bahkan ketika orangnya sudah meninggal gitu. Ya, contohnya Sohogi ini ya, catatan harian seorang demonstran ketika beliau meninggal waktu mendaki gunung. Ya, catatan hariannya ternyata ada di kamar kos-kosannya begitu, ya, dibaca menarik dibukukan gitu. Ada juga Danarto, orang Jawa naik haji, atau Arswendo Wiloto menghitung hari tentang sistem kebusukan di penjara gitu, misalnya dituliskan dalam bentuk catatan-catatan harian begitu. Ada juga tentang Anne Frank ini ya, soal Nazi dan seterusnya, macam-macam lah. Ini yang terjadi. Nah, ada juga yang menulis itu berangkat dari hal sederhana, berangkat dari passion, kesenangan gitu. Ya kita tahu tokoh-tokoh ini, ada misalnya orang yang hobinya belanja, namanya Amelia Masniari, hobinya belanja, tapi dia menuliskannya dalam bentuk blog, akhirnya dibukukan judulnya Miss Jinjing gitu ya. Ada orang hobinya jalan-jalan, ini seorang PR, public relation di sebuah perusahaan, hobinya jalan-jalan, dia menuliskan catatan-catatannya itu dalam blog juga, The Naked Traveler, ini Trinity itu. Ada juga orang yang waktu itu kuliah di Australia, bukan siapa-siapa, suka bikin cerita lucu gitu di blognya, judulnya Kambing Jantan. Akhirnya kita kenal dengan namanya Raditya Dika. Seperti itu. Ada juga Muhammad As'ad yang dapat beasiswa, suka bersedekah dan segala macam. Jadi ini dari passionnya gitu. Nah, pertanyaan kita punya nggak passion itu? Sebenarnya passion itu apa sih? Gitu kan? Barangkali untuk kategori saya yang sudah berumur, Pak Ari gitu ya, Pak Domas itu kan udah ketemu passionnya gitu dari sekian banyak pencarian. Tapi teman-teman mungkin masih bingung, passion saya itu sebenarnya apa sih? Nah, gampang nggak ukurannya? Ya biasanya kalau dalam bahasa pesantrennya itu ijtihadu fauqa mustawal akhor gitu. Kita berusaha sungguh-sungguh di atas rata-rata apa yang dilakukan orang lain yang membuat kita suka itu passion gitu. Atau paling enggak apa yang membuat kita tertarik melakukan ini dibanding itu gitu. Yang membuat kita lebih senang bahagia, ukurannya bahagia nih. Ketika kita melakukan A dibanding B gitu. Itu passion gitu ya. Oke, teman-teman bisa ukur sendiri sejauh mana. Nah, passion ini bisa menjadi satu sarana untuk mengaktualisasikan diri, menjadi satu recognition. Kenapa kita butuh recognition? Tidak hanya ini masalah duniawi gitu ya. Recognition itu adalah membangun kepakaran, membangun kompetensi, membangun spesialisasi gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hidup itu perlu yang namanya rekognisi. Bukan dari kita tapi dari orang lain. Bukan klaim dari kita. Caranya gimana? Kalau kita punya passion, diolahlah menjadi sebuah karya, apapun itu, kita belum ngomong tulisan ya, untuk dipublikasikan atau di-broadcast ya, berarti ya disiarkan, dikompetisikan, dilombakan, atau di-share. Ya, kalau publish itu biasanya identik dengan tulisan, broadcast itu dengan audiovisual, compete itu dilombakan, dikompetisikan, dan share itu biasanya hubungannya dengan sosial media. Ketika ini sudah dilakukan, manapun yang teman-teman lebih kuasai dan sukai, itu
akan mendatangkan namanya rekognisi gitu. Perjalanannya tidak semudah teorinya ya, tapi ingatlah bahwa banyak orang yang awalnya gagal kemudian menjadi sukses setelah ditolak, lomba kalah, setelah di reject dan segala macam, itu sangat normal dalam sebuah proses berkarya gitu ya. Squid Game itu misalnya dibuat tahun 2008 awalnya, sampai kemudian 2021 baru sukses. Perlu waktu yang lama. J.K. Rowling dengan Harry Potter ditolak sampai ke 12 kalinya baru kemudian sukses. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bajaj Bajuri juga ditolak semua TV swasta, akhirnya menjadi sukses. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang membuat kita harus menginsafi bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk menuju sukses gitu ya. Ditolak media, ditolak redaktur, ditolak koran, itu hal biasa. Oke, sekarang saya ingin cerita sedikit. Tadi juga disinggung dengan sangat baik oleh Pak Ari bahwa saya suka dunia superhero. Orang itu punya hobi ya, punya passion. Ada orang suka sepak bola, ada orang suka otomotif, suka teknologi. Saya tuh entah gimana ceritanya, saya tuh suka superhero dan komik dari kecil, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, komik manapun, dari Jepang, dari Amerika, bahkan komik lokal, Gundala dan segala macam itu saya sangat sukai gitu. Karena om saya itu penggemar itu, jadi saya ketularan gitu, dan kemudian saya mengkaji itu dengan bahasa yang serius, ya ternyata ada hubungannya dengan ilmu yang saya tekuni, ilmu komunikasi gitu. Waktu itu tahun 2014 saya tuliskan dalam bentuk buku, ya judulnya Superhero, Imaji dan Fantasi dalam Kajian Komunikasi. Superhero yang dianggap main-main itu ternyata ada sainsnya gitu, ada filosofinya gitu ya. Kemudian nggak cuma itu, karena saya nulis, saya juga superhero, ada wartawan dari Jakarta, koran media namanya The Things, itu kontak saya, Pak Iwan kan tinggal di Jogja, boleh nggak kami minta Pak Iwan untuk nulis profil Pak Hasmi, kalau Pak Iwan kenal. Oh ya, saya kenal dengan Pak Hasmi, beliau memberikan pengantar buku saya ini, ngasih gambarnya juga ya. Pak Hasmi ini adalah pencipta karakter Gundala, dan lain-lain banyak sekali. Almarhum tahun 2016 beliau berpulang. Ini saya tuliskan juga dalam bentuk wawancara biografi begitu ya, cerita biografi ini dulu di majalah Things gitu. Bahkan yang sepele teman-teman, saya tuh bukan penggemar fanatik Didi Kempot ya atau sad boy gitu, tidak. Tapi saya ingat ketika saya kuliah itu dulu waktu ngerjain skripsi itu sering ditemani lagu-lagu Didi Kempot ya di kos-kosan saya waktu itu. Dan kemudian beberapa tahun lalu beliau terkenal kembali dengan Lord of Broken Heart itu. Generasi patah hati itu ya. Kemudian saya menuliskan itu. Nah, saya tuliskan di The Conversation, kemudian berapa waktu kemudian ya nggak lama dari itu beliau berpulang ya. Beliau meninggal. Itu juga saya tuliskan juga. Jadi kita bisa menulis sesuatu dari yang kita sukai, kita senangi atau jadi perhatian kita gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Nah, kemudian juga kita juga bisa mengubah aktivitas santai, aktivitas jalan-jalan begitu menjadi tulisan juga, publikasi juga. Ini misalnya contoh ketika saya jalan-jalan di Australia, ini saya menyapa senior saya nih, Pak Jarwo ya, kami sama-sama di namanya MIIS dan komunitas Muslim gitu, sering ada jalan-jalan bareng gitu. Salah satu jalan-jalannya waktu itu ke Museum Islam di Australia. Ini kayaknya baru Pak Jarwo. Jenengan mungkin dulu belum menangi museum ini. Nah, ketika saya pulang dari situ, ya saya tuliskan dalam bentuk satu artikel feature gitu, dimuat di majalah Ozip gitu. Sejak kapan Islam masuk ke Australia? Saya ceritakan di situ dari data yang ada di museum itu ternyata dibawa oleh pedagang dari Makassar pada masa itu dan seterusnya. Bahkan di sana saya pernah mendatangi juga ada launching film Indonesia di Australia, settingnya di Melbourne gitu. Judulnya 7 Bidadari, Seven Angels itu. Ya, pulang dari situ saya tulis gitu. Ternyata ada beberapa film yang berlatar di Australia. Dan itu saya jadikan tulisan. Ketika tragedi Christchurch itu juga saya tulis di Republika. Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa kita olah gitu ya. Bahkan ketika waktu itu awal pandemi, orang-orang di Australia memborong tisu toilet sampai habis di mana-mana. Itu kalau di Indonesia mencari masker ya, hand sanitizer susah, di Australia itu sibuk mencari tisu toilet gitu. Itu saya tuliskan juga gitu. Jadi spektrum penulisan itu bisa sangat sederhana sampai yang nanti serius. Ya, dari tulisan pandemi itu saja Bapak Ibu teman-teman, saya nulis soal tisu toilet sampai jurnal gitu ya, ibaratnya jadi gitu tulisan. Nah, jadi kita bisa memformulasikan ide itu menjadi beragam output tulisan gitu. Kalau mungkin yang punya
bakat podcast ya silahkan gitu ya. Yang punya bakat misalnya bikin infografis, bikin konten-konten audiovisual, ya boleh-boleh saja gitu. Nah, ini tadi yang di Myanmar itu pulang-pulang saya juga punya oleh-oleh selain pengalaman gitu, saya tuangkan ke dalam tulisan yang dimuat di Tempo in English gitu ya. Waktu itu saya jalan bareng dengan wartawan Tempo Ibu Yuli Ismartono, diundang satu akademisi dan satu wartawan dari tiap-tiap negara. Jadi kami sepakat untuk yuk kita liputan bareng gitu. Kebetulan beliau nggak bawa kamera, ya udah saya motret pakai tablet saya waktu itu. Saya masih ingat itu bukan HP tapi tablet gitu. Ini hasilnya teman-teman, jadi artikel tentang kehidupan Myanmar. Jadi saya wawancara di sana, Bu Yuli juga wawancara, jadi kami satukan dalam bentuk liputan bersama gitu. Nah, kemudian kemarin tahun lalu saya masih di Australia, itu juga cerita Ramadan dari Melbourne itu saya ceritakan. Biasanya orang nanya berapa lama sih kita puasa di sana? Apakah lama atau sebentar, itu saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Apalagi pas COVID ada taraweh enggak dan segala macam, itu saya ceritakan. Jadi sekali lagi berangkat dari hal sederhana. Mau yang serius juga kita bisa mengubah riset kita menjadi publikasi. Alhamdulillah dulu skripsi saya itu juga dibukukan, tesis menjadi beberapa artikel jurnal, dan disertasi tentu saja ini baru selesai ya, menjadi artikel jurnal juga, ada ensiklopedia juga, dan seterusnya. Jadi kita berpikir tentang satu hal yang kita lakukan itu bisa ditransformasi menjadi tulisan. Kalau teman-teman ya tugas gitu sebenarnya. Tugas mata kuliah Biki atau tugas mata kuliah yang lain bisa dipikirkan untuk dijadikan sebagai tulisan, dipublikasikan, disampaikan ke masyarakat luas ya lewat media gitu. Nah, ini contohnya, saya nggak perlu cerita detail. Nah, pertanyaannya sekarang, kuantitas atau kualitas? Banyaknya tulisan atau bagusnya tulisan? Ini sering juga menjadi pertanyaan gitu. Teman-teman mau banyak nulis atau nulis nggak banyak tapi bagus? Idealnya kan ya banyak ya bagus. Gitu ya. Ini silahkan direnungkan sendiri. Nah, kalau saya terus terang pernah mengalami fase itu, Bapak Ibu teman-teman. Pernah dua-duanya. Dan saya lihat dua-duanya nggak masalah, mana yang menurut kita sesuai gitu ya. Paling ideal ya banyak ya bagus gitu. Saya pernah men-challenge diri saya, menantang diri saya untuk bisa bikin satu tulisan yang dimuat di media setiap bulan sekali. Ya, ternyata pernah kejadian ya, dari 2005 sampai 2010, 5 tahun itu hampir aja ada gitu. Saya nggak pernah merekap khusus, tapi ini kebetulan waktu mendaftar LPDP itu iseng-iseng waktu bikin CV itu saya tulis ya, ini saya screenshot gitu. Ternyata memang benar dari tahun 2006 ini yang master data gitu ya, sampai 2010 ini ada di Bernas, di KR, di Suara Merdeka, di tabloid-tabloid waktu itu kan masih cukup banyak ya, tabloid-tabloid yang aktif gitu, ada tabloid Tren, ada Cempaka, macam-macam lah gitu ya. Nah, ini seputar komunikasi biasanya. Ini saya sudah menjadi dosen waktu ini ya. Di waktu mahasiswa juga sama, kalau itu lebih random lagi. Saya pernah nulis soal perbankan, saya pernah menulis soal haki, saya pernah menulis soal visi dibajakan, itu pernah saya tulis semua di koran gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena ada fase jadi dosen itu sekarang opini nggak terlalu banyak direken gitu. Ini Pak Arif paham banget ini. Sekarang larinya kan Scopus, jurnal gitu ya. Ya challenge juga gitu. Saya mencoba challenge saya gitu loh. Ini berarti kualitas nih. Kalau udah ngomong Q1 berarti kualitas gitu. Nah, ya akhirnya karena ngejar kualitas, ya saya mengurangi yang sifatnya kuantitas gitu. Ya alhamdulillah tembus juga ya di akhirnya gitu ya di Scopus Q1 Journalism Practice ini. Ya ini di awal tahun ini contohnya ini ya. Ini dari tesis sebenarnya. Jadi tidak masalah mau ngejar kuantitas maupun kualitas. Karena kita masih belajar ya barangkali bisa menyeimbangkan dua-duanya. Ya mungkin nggak perlu ngejar quantity tapi quality lah gitu ya. Kan ada istilah quality over quantity gitu. Nah, tapi kalau sekali bagus nggak pernah bikin karya yang continue, keberlanjutan, itu ya juga nggak bagus juga gitu. Kalau dalam lagu itu namanya one hit wonder gitu. Ya jangan gitu ya teman-teman Bapak Ibu. Ibaratnya saya juga tertantang udah Q1 gitu ya harusnya lebih banyak Q yang lain gitu. Memang kalau di dunia ilmu sosial tuh nembus Q1 agak-agak lumayan nih challenge-nya ya. Lebih susah gitu. Saya tidak ingin mengkategorikan dan menggampangkan, tetapi memang ada tantangannya tersendiri gitu. Ya, ini dengan ketika kita mulai dikenal ya dalam konteks rekognisi tadi, meskipun mungkin ada keterbatasannya, dengan izin Allah ya akhirnya kita bisa di level-level tertentu diakui, suara kita itu didengarkan gitu.
Ya, ini misalnya waktu saya kuliah saja, saya mencontohkan waktu saya kuliah aja kan orang kuliah itu identik dengan mengerjakan disertasi dan udah kerjanya itu saja gitu. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya juga ingin menjadikan literatur review, menjadikan teman saya itu juga bagian dari inisiasi awal untuk kebermanfaatan penelitian saya gitu. Nah, ini akhirnya beberapa kali diundang untuk bikin podcast, kemudian juga diwawancara media lokal di sana gitu, SBS, ada IBC News, ada apa itu Buset majalah ya namanya Buset dan Ozip itu majalah berbahasa Indonesia yang ada di Australia gitu. Ini contohnya, artinya ini dampak saja bukan tujuan gitu. Ya, dan Bapak Ibu saya kira juga punya satu apa ya dampak-dampak yang itu akan terbangun dengan sendirinya ketika kita konsisten dalam satu bidang gitu. Saya tadi mencontohkan superhero dan juga mungkin soal riset saya ini gitu. Seperti Pak Yudi gitu ya, Yudi Prayudi itu juga pasti akan ketika barang bicara soal forensik digital gitu akan referensinya ke beliau gitu. Selain apa istilahnya positioning kan juga dari hasil karya gitu. Nah, itu otomatis. Jadi kita tidak bisa main klaim oh saya ahli di bidang ini tapi kita tidak punya karya yang mendukung hal itu. Oke, ini tadi. Nah, selain kita berangkat dari hal yang sederhana, kita juga berangkat dari hal-hal yang meresahkan kita. Tesis disertasi skripsi ya ini ya. Di skripsi saya itu berangkat dari sesuatu yang itu sangat mengganggu saya ketika saya membaca koran, Bapak Ibu teman-teman. Saya itu kan sering lihat halaman koran itu isinya iklan kematian, iklan duka cita gitu. Nah, ini saya ingin menggali ini sebenarnya ada apa sih di belakang ini? Kenapa koran itu mau banget memberitakan iklan kematian gitu? Emang banyak duitnya ya gitu kan? Atau ini emang orang Tionghoa itu nggak punya media yang lain selain koran? Waktu itu sangat populer ya budaya iklan kematian di media itu. Ini saya teliti dibukukan waktu itu ya. Dibukukan, alhamdulillah bukunya juga masih bertahan, sering dicari ya, meskipun tidak dicetak ulang sayangnya. Nah, ini ada di katalognya di katalog Australia di Monash juga ada fisiknya juga gitu. Nah, ini contoh ya kita tuh nggak perlu yang hebat-hebat gitu. Dari sederhana aja iklan kematian gitu. Dan ini karena memang unik dan aneh ya, makanya kemudian diterbitkan dan dicari gitu. Nah, atau yang aneh lagi, saya neliti koran-koran yang nggak berkualitas. Mohon maaf ini saya sebut saja, misalnya Lampu Merah, Pos Kota, Meteor, Merapi, ini koran-koran yang meresahkan gitu. Koran-koran yang isinya judulnya panjang, isinya vulgar, darah dan segala macam. Tapi saya ingin neliti, sebenarnya ini apa sih? Apakah ini secara etika dibenarkan? Kenapa ini ada gitu? Nah, itu saya teliti menjadi riset master saya gitu. Nah, kemudian ini berlanjut juga dari riset ini saya kembangkan lebih fokus tentang bagaimana perempuan ya korban kekerasan itu ditampilkan di media. Oke. Nah, tadi saya ulang, kalau teman-teman Bapak Ibu saya kira sudah ya. Kalau teman-teman belum punya passion itu gimana gitu? Yang bisa dilakukan adalah satu, jadikan tugas sebagai bahan publikasi, dipoles, dikirim ke media. Jadikan tugas sebagai tantangan awal, sebagai proyek awal untuk mengasah kreativitas. Saya yakin banyak tugas yang teman-teman mungkin nilainya bagus gitu ya. Nah, itu dipikirkan untuk jadikan sebagai karya lanjutan, apapun itu. Kemudian, cara yang paling mudah adalah amati, tiru, modifikasi. Kalau kita pengen tahu karya yang bagus itu seperti apa sih, kita bisa belajar dari karya orang lain atau kegagalan orang lain. Itu dua sisi. Ada juga misalnya kita bicara soal supporting community, bagaimana kita berkolaborasi dan menggunakan media sosial. Oke, ayo cepat waktunya ya, ternyata tinggal dikit lagi. Jadi mengirim ke media, Bapak Ibu teman-teman, kita bisa memilih media-media yang ada sangat banyak di sekitar kita. Sekarang media digital, media online itu banyak sekali. Kumparan, Republika Online, Remote TV, Koreta, Kompasiona banyak sekali. Atau yang alternatif misalnya lebih lanjut bisa dikirim ke jurnal, proceeding konferensi, weblog. Sekarang blog itu sudah agak nggak umum lagi seperti dulu, tapi sekarang bisa pakai Medium, Discord dan segala macam. Ya, bahkan lewat Twitter pun kalau teman-teman serius itu bisa menjadi satu informasi yang berguna dan ya berdampak gitu. Seperti contoh dulu kan KKN Desa Penari itu dari thread di Twitter. Ya, sama saja sebenarnya. Kan pokoknya nulis gitu, tapi di format ke Twitter pendek-pendek bersambung jadilah Twitter KKN Desa Penari itu. Oke, ini tahapannya teman-teman. Eksplorasi ide, kemudian ditentukan ide itu, dikembangkan, dituangkan dan diedit. Ini 5 tahap yang otomatis biasanya akan dilewati orang yang mau menulis. Apa itu ide? Kita seringkali berangkat dari sebuah kesalahan sederhana. Saya sibuk mencari ide gitu ya. Nah, di situ kesalahannya. Sibuk mencari ide. Padahal ide itu nggak perlu dicari. Ide itu selama otak kita bekerja, maka akan selalu ada. Ide itu kan artinya kan gagasan ya.
ide, gagasan. Selama otak kita bekerja, itu akan ada ide-ide yang berserakan, itu tinggal kita kumpulkan saja, kita tangkap saja gitu. Bahkan kita tidur sekalipun, kadang-kadang kita bangun dengan sebuah ide dari mimpi kita. Nah itu, jadi otak itu menjadi kunci ide. Nah kita lihat di sekitar kita misalnya, untuk menemukan ide, menentukan ide, lihat masalah di sekitar kita. Apakah ada kemubaziran, disfungsi, kesenjangan, gitu ya? Apakah ada solusi yang kira-kira atau pemikiran yang kita bisa sampaikan terkait dengan isu itu? Misalnya minyak goreng langka, misalnya bagaimana sampah masker banyak sekali, atau kemarin judi berkedua investasi, atau sekarang misalnya tilang elektronik, dulu ada Zoom fatigue, atau netizen ganas dalam bermedsos. Ini kan adalah masalah di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai ide tulisan. Gitu. Misalnya membuang jelantah ini gimana sih gitu. Itu juga bisa jadi tulisan gitu. Nah, di Yogyakarta sendiri ada banyak masalah, Bapak Ibu teman-teman. Masalah kelitih, masalah sampah, masalah parkir liar, pengamen liar, harga tanah rumah melambung tinggi, macet saat liburan panjang. Ini adalah masalah di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan. Contohnya tadi ya, jelantah aja bisa jadi tema PKM dan didanai gitu. Jadi jelantah gitu. Teman-teman misalnya bisa juga dari disiplin keilmuan informatika gitu. Nah, persoalannya bagaimana ide-ide itu bisa dijadikan tulisan yang berisi tadi. Kita uji dengan beberapa pertanyaan. Aktual nggak ide itu? Aktual ada dua ya, aktualitas objektif saat ini terjadi, sedang dibicarakan, sedang viral, sedang booming, atau aktualitas subjektif, naik lagi karena pernah ada pemicunya gitu. Misalnya ketika ada kekerasan terhadap anak ya dulu Angelin di Bali, isu Ari Anggara yang terjadi tahun 80-an itu naik lagi menjadi satu aktualitas subjektif gitu. Pas 17 Agustus maka isu-isu kemerdekaan itu juga muncul lagi. Nah, itu aktualitas subjektif. Berguna nggak ide ini untuk pembaca? Nah, ini penting juga, pengetahuan dan referensi kita cukup nggak untuk menjadikan ide itu menjadi sebuah tulisan nantinya? Ya, kalau ternyata kita tidak cukup pengetahuannya, ya caranya adalah dengan mengupgrade pengetahuan itu, membaca, mencari referensi gitu ya. Kalau emang mau di-push ke sana. Tapi paling enak ya menulis sesuatu yang kita kuasai gitu. Pernah nggak ini ditulis oleh orang lain? Kira-kira pihak mana saja nggak yang relevan dengan ide itu? Nah, ini misalnya teman-teman, saya contohkan pandemi. Pandemi kemarin saya menghasilkan beberapa tulisan. Ya, ini satu di Republika soal urgensi literasi informasi di masa pandemi. Pentingnya literasi informasi di masa pandemi, karena kita kan sering melihat ada banyak hoax, disinformasi, falsehood, teori konspirasi, dan lain-lain, maka perlu literasi informasi. Yang kedua, ini saya juga bertanggung jawab dengan disiplin keilmuan saya nulis soal bagaimana COVID menciptakan normal baru bagi media dan jurnalis. Ya, banyak media yang kesulitan mau gulung tikar, wartawan juga susah dapat informasi, dapat berita, ketemu narasumber. Ini COVID berpengaruh. Terus juga dari sisi reflektif, karena tadi ada dakwahnya juga, saya juga nulis ini sebagai bentuk refleksi gitu ya, menemukan lautan hikmah di tengah pandemi. Ini benar-benar boleh dikatakan ini ya artikel dakwah gitu. Jadi spektrumnya dari mulai dakwah sampai tadi soal keilmuan, soal yang umum, soal literasi informasi, itu bisa kita sasar gitu. Ya topik itu, ketika kita sudah menentukan bahwa topik ini akan kita ambil, maka jangan berhenti di tema besarnya apa gitu. Soal pandemi, apanya? Nah, ketika masih dikejar dengan apanya, berarti tulisan kita belum fokus. Saya mau nulis soal big data, apanya? Gitu ya, misalnya. Saya mau nulis soal sinetron Indonesia, apanya gitu. Maka dibuatlah menjadi tema yang jelas, tidak abstrak. Misalnya ini dalam bidang ilmu biologi gitu. Pengaruh formalin terhadap kesehatan manusia. Formalin atau micin lah gitu ya kalau sekarang. Ya bisa jadi Anda langsung punya satu, ini bukan judul ya, tapi spesifik tema, spesifik topik. Formalin menyebabkan infeksi permanen pada pencernaan manusia. Jadi kita akan fokus, menulisnya fokus, mencari referensinya fokus, membangun argumentasinya juga fokus. Gitu ya. Caranya gimana untuk mengembangkan ide? Tadi menemukan ide sudah, menentukan ide sudah, kemudian mengembangkan ide. Mengembangkan ide itu sesuaikan dengan kompetensi keilmuan yang teman-teman miliki. Lalu lengkapi data atau informasi yang mendukung. Ini teman-teman informatika, maka dari situ aja itu sudah satu, boleh dikatakan sarana untuk mengembangkan ide gitu, karena ada kompetensi. Nah, data informasi ini dilengkapi dengan ya supporting ini ya penunjang gitu, misalnya statistik, referensi, penelitian terdahulu, kerangka teori, studi literatur, dan lain sebagainya kalau dalam tulisan ilmiah. Mohon maaf saya agak cepat ini, ternyata kurang bagus membagi waktunya. Cara membangun argumentasi, ini ada 3.
kita itu boleh membangun argumentasi dengan satu pendapat pribadi selama kita kompeten dan punya kredibilitas gitu ya. Kemudian yang kedua mengutip pendapat orang lain dan menyertakan data. Ini saya kira sudah clear lah. Nah, ilmiah non ilmiah tidak saya singgung. Yang pasti tulisan ilmiah itu seperti apa sudah disepakati oleh masyarakat ilmiah, ada sistematika dan alur yang jelas gitu. Bahasa-bahasanya sudah ada standarnya. Kenapa disebut latar belakang bukan latar depan, padahal munculnya di paling awal gitu. Kadang-kadang kita juga iseng bertanya gitu ya, latar belakang, kenapa nggak latar depan? Padahal munculnya kan awal-awal. Nah, itu kenapa abstrak, kenapa tidak jelas saja malah dibuat yang abstrak. Nah, itu sudah disepakati oleh masyarakat ilmiah, nggak bisa diganggu gugat. Anda nggak bisa bikin istilah sendiri gitu. Contohnya. Nah, oke, saya skip saja bagian-bagian ini. Apakah karya ilmiah itu harus berdasarkan penelitian? Tidak harus. Karya ilmiah bisa dari berbagai macam proses ya, baik dari kajian literatur atau tadi kompetensi yang didukung dengan data dan sebagainya. Nah, bagaimana menulis artikel ilmiah? Ada banyak formula, saya kira sudah sering diulang di mata kuliah Biki, tidak perlu saya singgung. Yang pasti teman-teman usahakan dalam menulis karya ilmiah itu selalu dimulai dengan framing issue with setting. Artinya apa? Kita menunjukkan apa sih arti pentingnya menulis ini gitu. Tadi kita misalnya ngomong soal pengelolaan sampah di Jogja, maka kita berangkat dari persoalan sampah di Jogja dan kita perlu menuliskannya itu gitu. Nah, ini ada beberapa tips gitu ya. Ini saya ambil dari Willy dan itu sangat jelas itu. Misalnya memframing isu dengan setting, kemudian ada masalah apa, ada gapnya di sana seperti apa, tujuan kita itu ngapain nulisnya gitu. Kemudian ini ya. Implikasinya apa, arti penting dari tulisan ini gitu. Nah, itu secara umum kalau kita nulis karya ilmiah. Kemudian ini setelah kita tadi mengembangkan kemudian menentukan ya memulai, ini sebagai tahap yang keempat, memulai adalah eksekusi, segudang ide, setumpuk permasalahan tidak akan jadi jika tidak ditulis gitu. Teori-teori tidak akan berguna kalau tidak dipraktekkan. Menuangkan ide itu sama dengan mulai menulis gitu. Ya menulis itu seperti renang lah. Kalau teman-teman hanya dapat teorinya nggak langsung terjun ke kolam renang ya repot gitu kan. Kami itu dosen itu hanya memberikan teori gitu, coach pelatih gitu. Tapi renangnya ya Anda sendiri gitu, merasakannya. Oke, ini saya lewati saja soal opini. Ini tadi hanya ingin menunjukkan bahwa orang yang nggak harus sangat kompeten bisa menulis ya. Ini misalnya saya nulis soal BPR, soal apapun lah. Ya itu saya perkuat dengan data. Saya belajar waktu itu. Ini cara mengutip. Kan kalau nulis opini nggak ada daftar pustakanya. Bagaimana cara menulisnya? Itu sebenarnya ada tips-tipsnya. Di koran kan tidak ada footnote-nya, tidak ada misalnya tabelnya. Nah, gimana kita nulisnya? Nah itu bisa disiasati. Nah ini beberapa kriteria untuk menjadikan sebuah tulisan khususnya opini itu sangat dicintai oleh redaktur ya. Misalnya ada data penunjang, ada originalitas, ada keterpaduan gagasan, paragraf penutup, dan juga misalnya judul yang menarik, paragraf pembuka, dan seterusnya. Ini saya kira berlaku untuk semua jenis artikel yang melibatkan proses seleksi dari redaktur. Oke, editing, pemeriksaan, nah ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah ini, aspek teknis, masalah typo, margin font, dan segala macam, kebahasaan, ejaan, gaya bahasa, struktur kata, paragraf, kalimat, diksi, dan lain-lain. Aspek materi, akurasi informasi, ketajaman perspektif, pemetaan isu, kelengkapan sumber, dan lain-lain. Jadi teknis, kebahasaan, dan aspek isi. Ini biasanya juga dilakukan oleh redaktur ketika menyeleksi naskah-naskah teman-teman gitu. Ini disebut sebagai tahap editing atau pemeriksaan. Oke, ini terakhir. Kerja keras itu tidak masalah, kerja keras itu nggak harus kita hindari, bukan musuh ya, kecuali Anda burnout itu jangan, kita perlu seimbang hidupnya lahir batin, tapi perfeksionislah itu yang jadi masalah. Kadang-kadang kita menunggu sampai perfect dulu baru dikirim atau baru sempurna dulu baru disampaikan ke orang lain gagasan ini. Jangan, karena itu nggak akan tercapai. Perfeksionis itu ya boleh dikatakan menghambat gitu ya. Kita fokus pada progresnya, pada prosesnya. Nanti akan ada namanya tahapan-tahapan untuk belajar dari kesalahan dan setelah itu normal. Oke, di TikTok itu ada orang yang sangat terkenal namanya Papa Zidan. Dia pernah ngomong gitu ya. Matematika itu mudah dan menyenangkan bukan? Maka seri ini saya akan provokasi teman-teman. Menulis itu mudah dan menyenangkan bukan? Nah, tadi ya sudah saya singgung kemudahan-kemudahan dan benefitnya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak ingin bermaksud untuk menggurui, kita belajar bareng ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jarwo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iwan Awaludin Yusuf. Kita berikan aplaus kepada beliau. Masya Allah. Ini bukan cuma daging tapi setulang-tulangnya semuanya. Masya Allah. Ada banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan hari ini. Tidak hanya mengenai profesionalnya beliau di bidang media, tetapi juga bagaimana kemudian beliau juga profesional di bidang akademik dengan tulisan-tulisan beliau, dengan banyak sekali contoh pengalaman dalam bentuk opini maupun artikel Q1 beliau tadi disampaikan kepada kita semua. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita masih punya waktu dan terus terang saya nggak berani memotong yang daging-daging sama tulangnya tadi. Jadi saya harus extend kelas ini sampai 15 menit ke depan. Jadi saya mengundang sahabat sekalian untuk bisa berpartisipasi di dalam Q&A, tanya jawab di sesi yang kedua ini. Juga saya mengingatkan para mahasiswa sekalian untuk presensi karena kita punya acara pagi hari ini adalah kuliah pakar, bagian dari kuliah, bagian dari RPS kita, jadi presensi betul-betul ditekankan. Silakan isi, jangan sampai lupa, biar nggak zong nanti aku pertemuan sekian kok nggak ada dan seterusnya, padahal ada di sini, jangan sampai ketinggalan. Nah, sambil menunggu kawan-kawan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di chat, saya punya satu pertanyaan kepada Dr. Iwan. Dr. Iwan, tantangan seorang penulis adalah bagaimana kemudian menjadikan tulisannya itu renyah dan asik untuk dibaca. Bahkan sekelas profesor pun kemudian yang terbiasa nulis tulisan-tulisan yang ilmiah, tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal yang Q-nya tinggi gitu ya. Itu mereka mulai belajar gimana nih cara nulis yang asik, yang nyaman, yang renyah, yang kemudian lebih banyak kalangan bisa consume gitu, dalam perspektif jenengan kayak. Ya, terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Kalau sekarang itu lagi ngetren artikel ilmiah populer gitu ya. Definisinya kalau di kelas saya itu saya sampaikan gini. Artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dari lulusan SD sampai profesor itu sama-sama mudeng. Nah, kalau tulisan jurnal itu kan yang mudeng kan di lingkungan akademis tertentu saja ya. Tapi kalau artikel itu udah dimuat di koran misalnya, di majalah misalnya, maka tanggung jawabnya adalah anak SMP, lulus SD tadi ya, anak SMP sampai profesornya sama-sama ngerti, sama-sama mudah memahami. Kuncinya apa? Ya berarti di situ dihindari kata-kata yang tinggi, kata-kata yang rumit sekali gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dari mana? Dari judul biasanya. Kalau kita bicara soal tulisan itu satu judul, yang kedua adalah kalimat pembuka, yang terakhir nanti penutup gitu. Nah, judulnya ini ya kita selalu membiasakan untuk menulis dengan gaya koran gitu. Misalnya apa gitu? Media itu suka judul yang tidak terlalu panjang ya, maksimal 4 kata. Kalau berita mungkin bisa dicermati gini ya. Misalnya contoh ya. Disangka preman ternyata ustadz gitu misalnya. Itu kan 4 ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau karya ilmiah kan panjang ya, dan itu memang berlaku untuk karya-karya ilmiah yang sifatnya makalah, paper, jurnal gitu. Tapi kalau untuk media tidak gitu. Tapi juga jangan seperti judul esai atau puisi. Ya, judul esai atau puisi itu 1 kata gitu. Misalnya judulnya adalah minyak goreng gitu ya, 2 kata. Nah, itu nggak jelas gitu, tapi itu dalam refleksi judul esai dan dalam puisi itu boleh. Tapi kalau untuk opini misalnya atau ilmiah populer itu ya tidak bisa seperti itu. Tapi buatlah misalnya judul yang menarik gitu, bisa dengan tanda tanya misalnya gitu kan, di permainan kata gitu, itu dari judul saja seperti itu. Yang kedua ya memang bahasanya ini bahasa-bahasa yang luas gitu. Luas tetap harus dimaknai sebagai bahasa baku ya. Kalau kita menggunakan bahasa asing, bahasa daerah ya dimiringkan sesuai dengan kriteria penulisan itu. Tapi bahasanya itu jangan melulu misalnya ilmiah. Semua hal itu misalnya diberi bahasa Latinnya, diberikan konsep teorinya, tidak perlu. Nah itu. Sama disertai dengan data-data di sekitar kita yang mudah dipahami gitu ya. Bukan data-data penelitian tapi data semacam data penelitian di sekitar kita yang ringan-ringan yang ada di samping kanan kiri kita gitu, itu akan lebih mudah diterima. Nah, saya mengatakan ini ya tadi berangkat dari pengalaman saya ketika nulis di media cetak, emang sangat berbeda sekali dengan menulis di
jurnal atau di media-media yang boleh dikatakan media-media akademis gitu. Itu pun satu hal ya. Kita nulis di koran pun tidak semua menarik loh. Kadang-kadang begitu kita baca paragraf pertama sudah terlalu panjang misalnya, itu juga tidak nyaman. Sama dengan kita nonton acara di YouTube, program-program di YouTube dibuat 1 jam, itu kan tidak nyaman. Orang itu lebih senang misalnya nontonnya ya 15 menit gitu. Sama dengan paragraf di media, Pak Ari. Jadi itu ada semacam ketentuan gitu ya. Paragraf itu pendek-pendek saja, kalimatnya pendek-pendek saja gitu. Nah, mungkin untuk karya akademis murni seperti jurnal, ya enggak kan, kadang-kadang paragraf itu harus tuntas. 1 poin, 1 pembahasan, beranak pinak, poin-poin supporting itu iya, tapi untuk media populer tidak bisa seperti itu. Mata itu lelah gitu, apalagi sekarang kolom-kolom lewat gadget kita itu kan sempit gitu ya, maka kita harus lebih memperbanyak paragraf gitu. Keep it short and simple ya, atau KISS itu ya, keep it short and simple gitu. Ya simple dalam pengertian ya 1 paragraf itu pendek-pendek, banyak titiknya, itu resep sederhana sekali gitu. Nah, kalau perlu misalnya kita bicara soal artikel di koran gitu ya kita membuat kolomnya seperti kalau misalnya nanti dijadikan kolom koran gitu ya. Ini satu contoh tips ya. Kita akan tahu berapa panjang paragraf saya, berapa banyak ini. Gampang kok itu di Microsoft Word itu juga bisa tinggal di split jadi 2 kolom gitu. Ini misalnya contoh untuk kita bisa menilai kira-kira ini kepanjangan apa tidak. Bahkan ada teorinya ini. Misalnya di Amerika itu orang menulis berita itu tidak lebih dari 35 kata per paragraf, itu udah paragraf gemuk. Ini dibacakan oleh presenter, dibacakan oleh narator, itu dia tarikan sekali napas sampai selesai. Misalnya, pemirsa saat ini terjadi kebakaran di ini, itu nggak sampai ambekan gitu. Nah itu berarti nggak kepanjangan. Nah itu ternyata kayak gitu ada ilmunya sebenarnya. Tapi ya kita mungkin nggak usah sampai segitunya ya. Tapi paling tidak banyak titik, jangan pakai koma, jangan terlalu banyak kalimat beranak pinak karena itu melelahkan untuk dibaca. Itu tulisan menjadi lebih simple. Itu Pak Ari, tips sederhana saja dari aspek teknis. Gitu. Terima kasih Pak Iwan. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa yang raise hand tadi, Muhammad Ikhlasul Amal. Silakan open mic-nya kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau nanya aja sih Pak. Tipsnya, kalau mungkin yang Bapak bilang tadi ya soal passion, kalau kami mahasiswa informatika ya bisa dibilang pasiennya di informatika, tapi kalau misalnya mau nulis informatika tuh tentang informatika, tentang teknologi itu masih ya bisa sih sebenarnya. Saya juga sering nulis itu, tapi belum bisa dipublikasikan keluar gitu, maksudnya enggak, masih kurang lah itu. Tapi saya juga pengen nulis hal-hal lain kayak Bapak tadi kan, misalnya nulis soal hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak, terus Bapak tulis tuh. Nah, kalau saya pengen nulis kayak gitu, tapi takutnya pasien saya ini jadi kayak ada 2 pasien yang berbeda tuh Pak. Itu yang bikin saya sulit tuh untuk mulai nulis salah satunya. Karena ada dua hal yang saya sukai, tapi kalau jalan salah satunya mau nggak mau harus lebih kurang lagi kan Pak. Itu. Mungkin itu pertama gimana caranya Pak biar bisa jalan dua-duanya atau salah satunya aja. Terus mungkin cara ini ya Pak, kan saya sebenarnya banyak nulis tapi pada akhirnya nggak dipublikasikan kemana-mana karena malu Pak. Nggak ada yang baca dan nggak menarik gitu Pak. Gimana caranya biar nggak malu gitu Pak? Terima kasih Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Langsung ya Pak Ari ya, langsung saya tanggapi. Ini Mas Ikhlasul Amal tadi yang baca ini ya, qiraah ya? Iya Pak. Oke, iya. Ya terima kasih Mas Ikhlasul Amal. Jadi pertanyaan ini menarik ya. Menurut saya ya, ini sangat saya my humble opinion gitu ya. Informatika, farmasi itu ada ilmu yang hajat hidup orang banyak gitu. Semua orang memerlukan sebenarnya. Karena kita menggunakan komputer, gadget ya, dunia informatika itu sehari-hari gitu. Sama dengan kita dunia farmasi segala macam. Ya memang kita harus tahu gitu kan media apa yang memuat tulisan kita gitu dan gayanya seperti apa gitu. Ya, saya yakin halayak ramai ini ya, kita semua itu perlu misalnya bagaimana cara bikin password yang aman misalnya ya, bagaimana mencegah pencurian data, bagaimana bahkan dari aspek sosial misalnya menghindari kekerasan gender berbasis online segala macam, itu bisa didekati dari informatika gitu loh. Bahkan teman-teman lebih capable ngomong itu dibanding misalnya saya orang komunikasi gitu somehow ya, karena ada aspek-aspek teknisnya gitu. Nah, jadi jangan dibatasi dulu bahwa informatika itu terbatas. Banyak banget yang bisa kita gali dari situ.
Ya tinggal kita meramunya menjadi bahasa tadi lebih populer. Populer itu ukurannya ya masyarakat umum gitu ya. Hindari penggunaan istilah-istilah apa sistem pakar, bahasa C++ dan segala macam itu yang repot-repot itu jangan gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya bisa gitu kan. Kemudian apakah boleh menulis yang lain? Boleh. Mas Ikhlasul Amal dan teman-temannya mungkin masih mencari bentuk ya, mencari pengalaman, silahkan ya mencoba menulis apapun yang ada di sekitar teman-teman jadikan tulisan. Tapi tetap bahwa ini adalah satu upaya untuk membangun kompetensi dan portofolio ya. Usahakan tetap akan menulis sesuatu yang sesuai dengan disiplin ilmu kita gitu. Ini jangan lupa gitu ya. Kan batasannya tidak sangat spesifik harus informatika murni gitu ya, tidak gitu. Sisipkanlah sisi-sisi soal misalnya apa itu kalau humanism and digitalism itu kalau di itu Pak Arya kan ada digital humanism gitu misalnya, itu juga bisa tuh. Misalnya itu masuknya di situ gitu. Terus kemudian ya tadi agak overthinking ya, memang wajar ya takut bahkan tidak hanya takut dikomentari orang itu, takut ditolak redaktur, takut misalnya dianggap jelek oleh redaktur itu sampai ke situnya gitu kadang-kadang. Tapi coba aja gitu, menurut saya nggak masalah. Kita tidak pernah tahu bahwa itu akan berhasil atau tidak ketika tidak dicobakan gitu kan, di level apapun, baik lomba maupun dipublikasikan atau dikirimkan, atau kalau perlu dikirimkan ke dosennya untuk dimintakan feedback gitu. Dalam teori-teori penulisan kreatif itu ada juga kita minta feedback dari orang lain gitu ya. Kita brainstorming, ada Lotus Blossom, ada mind map, itu teori-teori dalam mengembangkan ide. Itu salah satunya ya pendapat orang lain dibahas di situ, diberikan kritik, diberikan komentar gitu. Itu sebenarnya nggak masalah, nanti kita berikan scoring gitu. Misalnya judul yang baik yang seperti apa sih, saya pengen bikin buku tapi judulnya A dan B. Kemudian teman-teman menyebarkan itu ke grup WA misalnya, tolong dong dipilih gitu. Kira-kira judul buku saya yang paling bagus yang mana. Itu salah satu contoh ya, bagaimana kita bisa mengembangkan. Tapi kalau Mas Ikhlasul belum begitu percaya diri, masih berproses, ya mungkin bisa dimulai dari nulis di blog dulu. Blog ya, weblog gitu kan. Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya, itu bisa dilatih dari situ. Mungkin terbatas, tapi kan itu bisa diakses semua orang. Mungkin masih malu-malu ditunjukkan ke temannya, tolong dong diberikan masukan ini atau apa gitu. Nah, minimal Anda berani untuk dibaca orang lain dulu. Nah, memang harus dimulai dari situ gitu ya. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah terbiasa itu akan menjadi semacam kesenangan kok. Sama kesenangan ketika orang lain itu mengapresiasi karya kita, postingan kita, status kita gitu ya. Ya itu juga salah satu motivasi. Nah makanya ada yang bilang carilah komunitas yang suportif, jangan komunitas yang istilahnya itu apa ya, menormalisasi keburukan-keburukan tulisan kita, dikomentari, di apa grammarnya apa istilahnya dikritik habis-habisan, tapi tidak pernah mengapresiasi bahwa ini sebenarnya sudah tulisan udah jadi loh. Di luar masalah kekurangan teknis, sebenarnya ini ada banyak hal yang menarik yang bisa dijadikan sebagai satu batu loncatan untuk mulai belajar. Kalau saya begitu, pokoknya kalau saya itu sama mahasiswa saya, tulisan jelek apapun itu tetap adalah tulisan yang bagus karena udah jadi tulisan. Satu syaratnya bukan plagiat, itu aja. Bukan Anda hasil nyontek, kita sudah lebih dari cukup. Bahwa kurang ini itu bisa diasah dengan jam terbang, jam menulis gitu lebih khususnya. Kira-kira gitu ya, Mas Ikhlasul Amal. Passion, ya passion itu memang unik ya. Kadang-kadang kita itu passionnya muncul ketika diapresiasi orang-orang lain gitu. Ketika orang lain banyak yang suka, kita kemudian, wah kayaknya saya cocok di sini gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya teruslah menemukan passion itu berproses. Tapi ingat, harus diberikan semacam deadline kapan saya harus punya satu passion yang itu akan membuat saya fokus gitu. Jangan sampai misalnya saya itu jadi dosen gitu sampai beberapa tahun tapi belum jelas kompetensinya apa gitu, bidangnya yang saya tekuni apa, itu kan jangan sampai. Nah, itu jadi teman-teman harus memutuskan pada titik mana teman-teman ini menjadi seorang generalis atau spesialis. Itu bahasa kerennya gitu ya. Atau sekarang ada namanya expert generalis. Nah, itu udah sekelas Elon Musk mungkin ya. Jadi menguasai banyak hal, atau dalam Islam itu Ibnu Sina gitu ya. Bisa kedokteran, bisa astronomi. Nah, itu mungkin expert generalis. Tapi kita oke lah mungkin belajar dulu dari generalis menjadi seorang spesialis nantinya. Saya kira gitu, Mas Ikhlasul. Terima kasih Dr. Iwan atas jawaban yang luar biasa. Dari pertanyaan dari Mas Ikhlasul. Oke, kita sampai kepada akhir dari acara kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Iwan Awaludin Yusuf dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada para mahasiswa sekalian yang turut berperan aktif di acara pada pagi hari ini. Saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jarwo dan juga Pak Iwan atas materinya yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Marilah kita menutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.